Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Faizal Reza. Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review ya. Dan di sini saya kedatangan barang ya, kedatangan produk yaitu Asus notebook ya. Nah, teman-teman yang udah lihat belakangnya ini pasti tahu dong ya. Kira-kira Asus apa nih ya? Coba diperhatiin lagi. Oke, diperhatiin lagi. Nih, keren kan? Oke, jadi ini adalah Asus TUF Gaming ya, teman-teman ya. Ini adalah Asus TUF Gaming A15 ya. Dan ini kodenya FA506NF. Dia ini sudah memiliki RAM, menggunakan RAM 16 GB DDR5 dan SSD NVMe ya 512 GB. Jadi RAM-nya gede, harddisknya juga lumayan gede ya, SSD lagi kan, udah SSD. Terus dia juga udah dilengkapi sama kartu grafis dari Nvidia ya, GeForce RTX 2050 4 GB dan ini sudah DDR6. Oke, jadi otomatis lebih kenceng ya. Dan apalagi ya, dia nih untuk keyboardnya sendiri ini udah RGB ya teman-teman ya. Jadi ini warnanya keren ya. Teman-teman juga bisa ganti-ganti untuk pemilihan warna RGB di keyboard ini nanti ya. Bisa dibikin statis atau dibikin kedap-kedut ya. Tergantung selera teman-teman ya. Oke, nanti kita langsung review aja. Dan seperti biasa kita akan menggunakan kamera bawah untuk lihat detailnya. Oke, langsung aja. Let's go! Oke teman-teman, jadi untuk detailnya seperti ini. Untuk di paket pembeliannya nanti ya, untuk paket pembeliannya teman-teman nanti akan mendapatkan unitnya ya, satu buah atau satu unit Asus TUF Gamingnya ya, notebooknya. Lalu teman-teman juga akan mendapatkan adapter ya, adapter 150 watt. Nah ini cukup kencang juga ya teman-teman ya, kalau di pengisian notebooknya ini cepat lah, termasuk cepat, sudah 150 watt. Selain itu teman-teman juga akan mendapatkan Asus Backpack ya, Asus Backpack. Dan Windows ini juga udah include Windows Home 11 sama Office Home and Student 2021. Dan tentunya ini udah garansi resmi Asus selama 2 tahun ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Ini saya taruh dulu ya. Untuk produknya seperti ini, dia ini bahannya kayak polikarbonat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di bagian sini, ini ada logo Asus TUF Gaming ya. Jadi kalau nanti dibuka, ini kelihatannya keren ya. Lalu ini ya ada garis-garis halus ya, miring ya, diagonal. Dan dia juga tuh, bagiannya ada yang bagian kasar dan ini ada lekukannya teman-teman ya, jadi nggak polos begitu aja. Ini keren sih kalau saya bilang untuk detailnya seperti ini. Dan di bagian belakangnya ini nanti dia ada penunjuk untuk tombol power ya. Lalu di sini juga ada petunjuk untuk kalau dia nanti nyala, sama kalau misalkan baterai habis ya. Nih, kalau dilihat seperti ini ya, kelihatan ya teman-teman ya, untuk di bagian belakangnya. Oke, lanjut kita coba di bagian depan. Bagian depan seperti ini ya teman-teman. Dan untuk di bagian samping ini ada tombol port USB A 3.2 Gen 2 dan di sini ada lubang pembuangan panas ya. Oke, lanjut di bagian kanan. Di sini ada lubang untuk charger, lalu di sini dia ada lubang untuk RJ LAN 45-nya ya. Dan di sini ada lubang HDMI, lalu di sini ada dua lubang USB A ya 3.2 Gen 2, lalu di sini ada lubang Type C. Ini juga sudah support 3.2 Gen 2 dan di sini ada lubang RJ45 ya untuk headset. Lalu untuk di bagian belakang dia ada lubang untuk pembuangan panas ya teman-teman ya. Di sini ada grill untuk lubang pembuangan panas. Nah kalau dilihat seperti ini grillnya. Ini adalah lubang pembuangan panasnya teman-teman ya. Dan di bagian samping kanan kirinya juga sama tadi ya. Untuk di bagian sebelah sini ya. Tadi dia ada lubang pembuangan panasnya juga ya. Oke. Lanjut untuk di bagian belakang ya. Di bagian belakang ini ada
dua speaker ya, dua speaker kanan kiri. Lalu di sini ada karet-karet untuk dia dudukan ya, dan di sini ada lubang-lubang untuk kipas. Dia ini sudah dua kipas ya teman-teman ya. Udah dua kipas untuk sedot udara dari bagian bawah ini. Nanti dibuang ke bagian samping sama ke bagian belakang. Sama nanti ada di bagian dalam ya. Seperti itu. Ini ada dua speaker sama nanti ada satu speaker di bagian dalam ya, dekat keyboard ya. Kita buka untuk notebooknya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada lubang pembuangan panas juga ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat, saya cabut dulu. Oke, nah seperti ini. Ini adalah lubang pembuangan panas ya. Dan untuk keyboardnya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada tombol power. Ini nanti ada petunjuk ya atau indikator kalau nanti nyala. Ini ada Asus TUF Gaming nih, keren logonya, apa tulisannya. Untuk keyboardnya seperti ini, dan ini untuk touchpadnya seperti ini ya teman-teman ya. Dia ini agak sentral ke body, tapi dia agak ini sekitar 2/3 ya mungkin ya. Sini juga ada keterangan Asus TUF Gaming. Sudah dua kipas ya, sudah benar berarti ya. Ini menggunakan dua kipas. Second SSD slot, jadi ini slotnya bisa ditambah untuk SSD-nya. Kita bisa dua SSD. Oke, DDR5 tadi 16 GB ya. Ini udah aura RGB, nanti dia tuh nyala ya teman-teman ya. Seperti itu. Lanjut untuk di bagian layar ya. Oke, untuk di bagian layar, layarnya ini udah 15,6 inch ya. Dia ini Full HD ya teman-teman ya. 1920 kali 1080, rasionya 16:9. Dan dia ini ada keterangan Adaptive Synchronize ya, 144 Hz, ini yang IPS level ya. Dan color gamutnya ini dia ada di 62,5% sRGB. Lalu untuk di bagian depan ya, ini ada kamera 720. Oke, sorry. Ini autofokusnya main nih. Ada kamera 720 pixel ya, ini yang HD. Lalu ada dua lubang mic ya teman-teman ya. Ini ada dua lubang mic bagian kanan kirinya. Nah, seperti itu ya. Detail bezelnya seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat. Nah, lalu ada tulisan Asus di bagian bawahnya. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya untuk tampilannya ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita akan coba nyalakan kira-kira berapa menit ya dia nanti nyala. Berapa menit? Berapa detik dong? Nah, di situ udah kelihatan ya. Displaynya berapa lama, teman-teman hitung sendiri ya. Dari tadi saya pencet, dia langsung ke welcome ya. Dan untuk tampilannya seperti ini untuk yang bawaan desktopnya ya. Kita akan lihat di sini ya untuk RGB-nya. Nah, ini udah nyala ya, modelnya warna-warni. Ini juga bisa kita ganti ya teman-teman ya. Untuk ganti warna teman-teman nanti bisa tekan tombol Fn sama tombol yang aura ke kanan atau ke kiri ya. Ini kita tombol Fn ke kanan. Nah, ini model statik ya teman-teman ya. Jadi dia cuma satu warna aja, warna merah. Lalu di sini ada breathing ya. Breathing ini dia kayak berdenyut gitu ya. Kayak kedap-kedip pelan gitu ya. Lalu di sini ada model strobing ya atau strobo ya. Kedap-kedipnya dia lebih kencang ya teman-teman ya. Kita coba lagi, ini balik lagi ke color cycle seperti yang tadi ya. Oke, seperti di awal. Dan kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai RGB-nya, teman-teman juga bisa matiin ini menggunakan tombol yang bawah ya. 1, 2, nah seperti itu ya. Ini langsung auto mati ya untuk RGB keyboardnya. Oke guys, jadi sekarang ini kita lanjut ke hasil uji kristal Dismark ya.
Di sini bisa kelihatan itu dapat di 5076 MB per second untuk kecepatan bacanya, dan untuk kecepatan tulis ada di 3408,18 MB per second ya. Lanjut dari CPU Z, di sini kita bisa lihat untuk prosesor yang digunakan adalah menggunakan AMD Ryzen 5 7533SH ya. Ini 7535HS ya teman-teman ya. Ini menggunakan AMD Ryzen 5 7535HS, codename-nya Rembrandt, dan maksimal TDP ada di 45 watt ya. Untuk pabrikasi itu ada di 6 nanometer ya. Lalu di sini apa nih? 6 core 12 thread ya, untuk di sini kelihatan ya. Untuk core speednya itu mencapai 3200 MHz ya. Di sini untuk mainboard ini menggunakan Asus TUF komputer, dan memori di sini menggunakan DDR5 16 GB ya. Adapun untuk grafis di sini menggunakan Nvidia GeForce RTX 2050, untuk pabrikasi ada di 8 nanometer, untuk ukurannya itu sekitar 4 GB, dan tipenya udah DDR6 ya, Samsung untuk vendornya ya. TDP-nya ada di 55 watt. Oke. Lanjut untuk ini CPU. Lanjut untuk GPU Z. Dari GPU Z di sini kita bisa lihat dia ini kartu grafisnya menggunakan Nvidia GeForce RTX 2050. Pabrikasi 8 nanometer. DDR6 Samsung ya, kelihatan di sini ya. Busnya itu sampai di 1675 MHz. Oke, seperti inilah ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, selanjutnya aplikasi pengujian menggunakan Cinebench R23. Di sini untuk single core-nya ini dapat di 1242 PTS ya teman-teman ya. Dia ini ada di posisi 3 dari Intel i7 1165G7 ya, yang 4 core 8 thread di sini. Lalu untuk yang multicore-nya ini ada di posisi 9 ya, dengan nilai 5795 PTS ya. Itu ada di bawahnya Intel Core i7 7700K CPU. Seperti itu ya, ini menggunakan Cinebench R23. Oke teman-teman, lanjut kita ke pengetesan untuk kualitas dari suaranya ya, kualitas dari speaker Asus TUF Gaming A15. Teman-teman silakan dengarkan sendiri ya. Ini ada di volume 50 ya. Sekarang saya akan coba naikkan ke 100 ya. Oke, cukup ya untuk pengetesan kualitas dari speaker Asus TUF Gaming A15 ini ya. Oke guys, jadi sekarang ini kita akan coba untuk mainkan game Aspal ya. Aspal Legends United. Aspal Legend United Unite ya. Ini kalau dilihat dari grafisnya ini cukup keren, udah cukup halus ya. Sini kita bisa lihat detail grafiknya ya. Ini bagus banget ya teman-teman ya. Oke, memang untuk kualitas suaranya ini tadi volumenya saya kecilin, ini nggak terlalu besar. Oke, teman-teman bisa lihat detailnya bagus.
Oke. Sensasinya dapat ya. Oke, itu cukup lah ya untuk RAM 16 GB kalau main game aspal nih kayaknya sangat cukup ya. Apalagi kalau 16 GB-nya ini udah DDR5 dan ini udah support dual channel ya. Dan untuk game kedua ini saya coba tes main game Roblox ya teman-teman ya. Di sini bisa kelihatan efek-efeknya seperti apa dan kelihatan banget ya detail-detailnya untuk detail gambar dan grafisnya di sini. Menurut saya cukup keren. Jadi nggak diragukan lagi ya untuk Asus TUF Gaming A15 ini. Kualitasnya oke ya buat kita main game. Seperti itu sih. Oke guys, jadi untuk sementara review kita segitu dulu ya. Dan untuk gaming nanti akan ada video sendiri buat kita akan review tes gaming di Asus TUF Gaming A15 ini ya. Dan kesimpulannya untuk kelebihan ya. Nah, untuk kelebihan yang pertama dari layar udah 15,6. Terus untuk keyboard juga sudah RGB, bisa diganti-ganti juga. Lalu untuk RAM-nya ini udah 16 GB DDR5 dan ini sudah support dual channel meskipun dia satu keping ya. Jadi teman-teman nggak usah beli atau tambah RAM lagi supaya dia jadi dual channel. Ini udah DDR5 dan udah dual channel gitu. Lalu untuk SSD-nya, SSD ini udah 512 GB. Termasuk cepat juga, tadi speednya kita udah sama-sama cek ya. Untuk speednya itu cukup kencang juga, kecepatan baca ada di 5.000-an lah ya. Lalu kekurangannya untuk baterai ya, menurut saya ini untuk baterai ini masih kurang ya. Jadi ini cuma bisa bertahan sekitar 4 jam ya kalau teman-teman pakai untuk main game atau nonton ya. Atau putar YouTube gitu. Dia cuma sekitar 4 jam kalau menurut saya sih. Dan kekurangan kedua itu ada di speaker yang menurut saya masih kurang. Bagus sih bagus, jadi cuma masih feel-nya kurang sih menurut saya ya. Cuman nggak tahu kalau menurut teman-teman yang lain yang udah punya Asus TUF Gaming A15 ini boleh silakan isi di kolom komentar gimana kualitas speaker yang teman-teman punya ya. Kalau menurut saya sih masih kurang sih, itu aja sih. Dan oh ya satu lagi kelebihannya mungkin dia di pembuangan panasnya sih menurut saya cukup bagus sih. Itu kelebihannya pembuangan panas cukup bagus. Kekurangan yang ketiga itu mungkin VRAM-nya yang menurut saya dibilang kurang juga enggak sih ya. 4 GB sebetulnya cukup lah. Tapi kayaknya kalau kita buat main game-game berat itu kurang sih. Dia meskipun udah pakai kartu grafis RTX 2050 tapi ya buat game yang berat itu kurang sih. Ya, udah itu aja sih paling menurut saya untuk kesimpulan dari Asus TUF Gaming A15 ini ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya-tanya silakan isi aja di kolom komentar seputar Asus TUF Gaming A15 ini. Dan untuk harga ya, lalu kita untuk harga ini sekarang ini di Tokopedia tadi saya lihat itu ada di sekitar 10 jutaan ya. Dan ini harganya udah lebih murah ya, sekitar 10 jutaan gitu. Terus ya menurut saya desain oke sih tuh. Model-model kayak gini ya desainnya oke. Dan meskipun yang sekarang ada Asus TUF yang terbaru ya yang modelnya lebih polos. Cuman kalau menurut saya ini lebih bagus ya tuh bentukannya. Keren sih. Dan ini juga enteng ya teman-teman ya. Enggak seperti notebook gaming lainnya ya. Menurut saya ini cukup enteng ya. Enggak berat-berat banget sih. Gitu. Oke. Itu aja video review dari saya mengenai Asus TUF Gaming A15 ini.
like video ini jika teman-teman suka dan bagikan jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.